kali ini kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kita mulai saja. Nah, di sini saya sudah tuliskan bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. Bisa berbentuk AX plus BY lebih dari sama dengan C, bisa AX plus BY lebih dari C, atau AX plus BY kurang dari sama dengan C, atau juga AX plus BY kurang dari C. Nah, kalau dilihat dari bentuk ini, sudah nampak bahwa dia memuat dua variabel yang berpangkat satu, ya, itu namanya linear dua variabel, dan ada dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Itu mengapa dinamai pertidaksamaan linear dua variabel, ya. Oke, dalam secara geometris begitu, ya. Jadi pertidaksamaan linear dua variabel kalau kita gambarkan, maka gambarnya akan berupa daerah. Jadi gambarnya akan berupa daerah, ya. Jadi, kalau kita gambarkan itu berupa daerah himpunan penyelesaian. Atau disingkat dengan DHP. Bagaimana caranya kita menggambar daerah himpunan penyelesaian ini? Nah, kita langsung beranjak ke salah satu contoh, ya, dari pertidaksamaan. Contoh yang saya gunakan adalah pertidaksamaan 2x plus 3y saya gunakan lebih dari sama dengan 6. Ya. Adapun beberapa langkah. Yang pertama, ini saya buatkan judulnya terlebih dahulu, nanti kalian kalau sudah paham tinggal langsung dieksekusi begitu, ya. Kita gambar garis batasnya terlebih dahulu, dan dengan garis batas di sini diperoleh dari gambar persamaan dari pertidaksamaan yang dimaksud, ya. Jadi persamaan garisnya adalah 2x plus 3y sama dengan 6. Dia dibuat dalam bentuk persamaan terlebih dahulu, dan persamaan inilah yang kalau kita gambarkan dia berupa garis yang disebut dengan garis batas. Caranya bagaimana? Nah, ini merupakan materi kelas 8, ya, kelas 8. Jadi kita menggambar garis dari persamaan garis lurus ini. Saya ringkas saja karena materi ini sudah kalian pahami. Kita buatkan tabel. Nah, paling tidak untuk menggambar sebuah garis itu kalian memerlukan dua buah titik, ya, dua buah titik. Dua buah titik tersebut yang mudah kita gunakan bisa saja adalah dua titik potong terhadap sumbu-sumbu, baik sumbu x maupun sumbu y. Nah, di mana untuk mencari titik potong terhadap sumbu y, kita tinggal mensubstitusi x-nya dengan 0. Ya. Apa kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah nilai y, ya. Kalau kita ganti x-nya dengan 0, saya orek-orekkan dulu. Jadi kalau x-nya kita ganti dengan 0, berarti 2 kali 0 ditambah dengan 3y sama dengan 6, berarti tinggal 3y sama dengan 6, y sama dengan 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. 6 bagi 3, ya, hasilnya adalah 2. Jadi diperoleh 2, kita tulis. Kemudian untuk mencari titik potong terhadap sumbu x, kita mengganti y-nya dengan 0. Jadi kita ganti y dengan 0 sekarang, ya. Yang kita dapatkan adalah nilai x. Berapa nilai x-nya? Dengan cara yang sama, ya. 2x ditambah 3 kali 0 jadinya, ya, sama dengan 6. Jadi 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 bagi 2 adalah 3. Jadi dapat x-nya 3. Nah, di sini kita akan mendapatkan dua buah titik, yaitu 0,2 dan 3,0. Karena memang kalau kita menggambar sebuah garis, minimal kita mendapatkan dua buah titik. Lebih daripada itu silahkan. Kalau kalian mau uji titik bantu dengan titik lain lagi, silahkan. Tapi minimal cukup dua buah titik, ya, sudah bisa menggambar sebuah garis. Sebelum langkah berikutnya, kita akan gambar dulu nih. Kita akan gambar dulu satu persatu, mulai dari menggambar garis batasnya.
Saya buatkan gambar koordinat kartesiusnya terlebih dahulu ya. Gambar koordinat kartesiusnya ini sumbu Y, kemudian ada sumbu X, saya buatkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita punya dua buah titik. Tadi titik yang pertama adalah 0,2. Saya tulis di sini. Ada 3,0. Nah, ini 0,2 di sini dan 3,0 di sini. Tinggal kita hubungkan ya, tarik sebuah garis yang melalui dua buah titik tersebut. Tinggal dihubungkan dan itulah garis batas dari pertidaksamaan 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Langkah pertama selesai ya. Nah, yang perlu diperhatikan jika pertidaksamaannya ya, saya buatkan di sini. Jika pertidaksamaannya bertanda lebih dari atau kurang dari yang tanpa sama dengan, maka garis batasnya kita gambarkan berupa apa? Berupa garis putus-putus. Nah, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam menggambar garis batas. Bisa garis batasnya garis hubung ataupun garis putus. Jika garis hubung dia untuk tanda persamaan yang lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan ya. Tapi kalau garis putus itu digambar yang bersamaan dengan tanda lebih dari atau kurang dari yang tanpa sama dengan. Saya kira itu. Langkah kedua kita menguji ya. Kita menguji titik di luar garis batas. Ya. Kita uji adalah titik yang di luar garis batas. Ujinya kemana? Ujinya nanti kita akan uji ke persamaan linearnya, ya. Nah, titik mana yang kita akan ambil itu bebas. Sekali lagi bebas. Yang penting di luar garis batas. Hanya saja kita rekomendasikan 0,0 sebagai titik uji. Jika itu pun ada syaratnya ya. Kalau memang benar-benar titik 0,0 ada di luar atau tidak dilalui oleh garis batas. Ya, kita langsung bisa ambil titik 0,0 untuk kita uji. Oke, sekarang kita akan uji 0,0 ya. Karena 0,0 di sini tidak dilalui oleh garis atau berada di luar garis batas. Kita harus ambil. Maka apa yang kita peroleh kalau kita uji di 0,0? Diujinya kepersamaannya ya, maksudnya kita mengganti x-nya 0, y-nya 0 gitu ya. Dapatnya adalah 2, oke saya buat detail dulu, 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari sama dengan 6. Kita dapatkan sebuah pernyataan ya, 12 kiri 0 lebih dari sama dengan 6. Kita mendapatkan sebuah pernyataan. Memang kita akan simpulkan sekarang hasilnya di sini, pernyataannya bernilai benar atau bernilai salah yang kita dapatkan. Karena 0 lebih dari 6 itu adalah pernyataan yang salah. Nah, apa yang terjadi jika pernyataan yang kita dapatkan salah? Itu dapat disimpulkan. Nah, ini materinya ya. Kalau dia salah, yang disimpulkan adalah DHP yang kita cari itu tidak memuat titik uji dalam hal ini 0,0. Sekali lagi, yang perlu ditekankan adalah jika pernyataan salah, DHP tidak memuat. Tapi sebaliknya, saya buatkan di sebelahnya ya, yang perlu diperhatikan sebaliknya, jika pernyataannya setelah pengujian bernilai benar, DHP sebaliknya ya, memuat titik uji. Sekali lagi, jika pernyataannya benar, sebaliknya dia memuat titik uji. Materi di
daerah mana yang warna mana. Perhatikan garis batas yang berwarna merah. Garis batas itu membatasi dua buah garis, baik yang di kiri bawah garis maupun yang di kanan atas garis. Yang mana di HP-nya tentunya yang tidak memuat 0,0 sesuai dengan pengujian. Yang tidak memuat 0,0 adalah yang di kanan atas. Jadi untuk menunjukkan itu kita mungkin kita bantu dengan pengarsiran ya. Nah, untuk mengenai pengarsiran daerah, kalian bisa arsir yang bukan DHP, boleh juga kalian arsir yang DHP. Ya, hanya saja disarankan kalau nanti kita bicara tentang menggambar lebih dari satu pertidaksamaan, biasanya kita menggunakan pengarsiran yang bukan DHP. Tapi kalau yang cuma satu pertidaksamaan seperti ini, kalian bebas mau arsir yang mana. Nah, kalau saya sih arsir yang DHP saja dulu ya, yang di sini ya. Nanti kalau yang lebih dari satu baru kita arsir yang bukan DHP. Nah, yang penting apa? Mungkin lebih ditekankan pada pelabelan mungkin ya. Nah, ada pelabelan di sana mana yang DHP. Nah, kurang lebih begitu. Jadi kalau bagian DHP-nya yang di kanan atas, arsir semua bagian. Jangan sampai tidak ada yang terarsir yang bagian kanan atas. Karena itu yang kita ingin tunjukkan kepada pembaca ataupun yang lainnya bahwa yang kanan atas itu memang benar-benar DHP. Nah, itu saya kira ada dua langkah dan ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear 2 Pak. Lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas hal yang sebaliknya dari yang tadi, di mana kita akan menentukan pertidaksamaan linear 2 variabelnya jika diketahui daerah himpunan penyelesaian. Nah, ini hal sebaliknya ya dari yang tadi. Nah, ini sudah ada contoh daerah himpunan penyelesaian yang kita akan tentukan sekarang adalah pertidaksamaannya. Oke, ada beberapa langkah dan langkahnya kurang lebih mirip dengan yang tadi, hanya saja proses berpikirnya yang terbalik. Dan saya ingin ingatkan satu lagi, di mana kita perlu tahu cara menentukan persamaan garis dari gambar garis yang diketahui begitu ya. Nah, kalau masih ingat nih materi kelas 8. Nah, ada garis begitu. Ada garis yang diketahui memotong sumbu-sumbu seperti ini. Ini memotong sumbu X di absis B dan memotong sumbu Y di ordinat A. Maka persamaannya tidak perlu repot-repot kita gunakan rumus tertentu gitu ya. Ini ada tekniknya. Jadi X, kita mulai dari X ya. X kita kalikan dengan bilangan A, jangan B. Jadi bilangan yang tidak terletak pada X tentunya. Jadi kurang lebih kali silang lah begitu ya. Jadi AX ditambah BY jadinya ya. Jadi Y kita kalikan dengan B sama dengan kita kalikan kedua bilangannya A kali B. Nah, ini yang perlu kalian ingat terlebih dahulu karena ini kan kita gunakan dalam langkah pertama, yaitu menentukan persamaan dari garis batasnya. Oke. Sekarang baru kita mulai ya langkah pertama, yaitu menentukan apa? Persamaan garis batas. Persamaan garis batas. Oke. Bisa diperhatikan di sini ya. X kita kalikan dengan siapa? Kalikan dengan 2 dan kali silang ya. 2X ditambah Y kita kalikan dengan 2 juga. Kebetulan sama. Ditambah 2Y sama dengan apa? Kalikan kedua bilangannya. 2 kali 2. Sehingga diperoleh persamaan 2X ditambah 2Y sama dengan 4. Nah, ini yang kita gunakan adalah teknik tadi yang saya ingatkan. Sehingga di sini kalau disederhanakan sama-sama bisa bagi 2. Diperoleh persamaan X tambah Y sama dengan 2. Nah, sementara kita sudah mendapatkan persamaan garis batasnya. Langkah kedua, ya tinggal kita tentukan tandanya apa nih.
sama dengannya kita mau ganti dengan lebih dari sama dengan kah, apa lebih dari, apa kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Nah, untuk menentukan itu kita menggunakan cara yang sama seperti yang tadi, yaitu menguji titik di luar garis batas. Uji titik ya, di luar garis batas. Ya, garis batas. Bedanya kita berpikir kebalik di sini ya. Titik yang kita uji, kita kan sudah tahu ya dari gambar termuat atau tidak termuat dalam DHP. Jadi kalau kita uji lagi-lagi 0,0 jadi rekomendasi ya. Karena 0,0 itu tidak dilalui oleh garis atau berada di luar garis. Untuk mempermudah perhitungan kita langsung ambil 0,0 sehingga kalau kita uji diperoleh 0 tambah 0, jadinya kita ganti x-nya 0, y 0, titik-titik 2. Nah, sama dengannya kita tidak perlu buat karena kita akan mau ganti nanti. Gitu ya. Diperoleh 0 titik-titik 2. Kita mau bandingkan sekarang ya. Pernyataan yang kita akan dapatkan di sini harus disesuaikan karena 0,0 yang kita gunakan tadi adalah titik yang termuat di DHP, gitu ya. Titik 0,0 termuat di DHP, maka pernyataan yang kita harus simpulkan di sini harus bernilai apa? Bernilai benar sesuai materi yang tadi sempat saya jelaskan di awal, ya. Jadi pernyataan yang benar kalau kita bandingkan 0 dengan 2, maka 0 itu harus apa? Kurang dari 2. Bisa sama dengan atau tidak itu bergantung daripada gambar garis batasnya berupa garis putus-putus atau garis hubung. Nah, kalau kita perhatikan di soal itu garisnya adalah garis putus-putus, sehingga tidak perlu kita isi sama dengan. Ya, kalau isi sama dengan ketika dia garisnya garis hubung, bukan putus-putus. Simpulkan sekarang ya, apa kesimpulannya? Diperoleh persamaan dari DHP tersebut adalah X ditambah Y kurang dari 2. Selesai. Nah, itu jadi ada 2 hal yang kita sampaikan di video ini. Jadi menentukan daerah himpunan penyelesaian dari persamaan dan menentukan pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian. Sekian dulu. Jadi kita untuk materi berikutnya kita akan jelaskan di video berikutnya.